Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Febri Asmara dengan NPM 216210555 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang objek linguistik, yaitu bahasa. Istilah bahasa dan maknanya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa itu artinya identitas pribadi, alat interaksi. Dalam bahasa Belanda, taal artinya berbicara. Dalam bahasa Inggris, language atau human speech, sistem tuturan manusia. Dalam bahasa Jepang, kokugo, ungkapan batin. Dalam bahasa Arab, lughatun, bertutur, ucapan. Dalam bahasa Jawa, yaitu bahasa, tutur kata, etika, unggah-unggah. Bahasa adalah, dalam bahasa Inggrisnya, language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication, menurut Wardog 1972-3. Bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrary yang dipakai dalam komunikasi manusia. Dalam bahasa Indonesia, bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa, yaitu sebuah sistem yang berwujud lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, universal, produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna cara atau aturan. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya, berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Bahasa sebagai lambang. Menurut seorang Ernst Cassirer, sarjana dan filosof, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol atau animal symbolism. Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning, jadi dalam bentuk benda. Dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas dalam bentuk gambar. Maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbitrer. Bahasa adalah bunyi, artinya bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun tidak semua yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia itu termasuk bunyi bahasa. Adapun yang tidak termasuk bunyi bahasa itu yaitu seperti teriak, bersin-bersin, dan batuk. Bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, mana suka, berubah-ubah, dan tidak tetap. Maksud dari arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasanya dikendarai, bukan aduk atau akut. Yang selanjutnya itu bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki 4 dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya. Jadi, kalau kearbitreran bahasa terletak pada hubungan antar lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Yang selanjutnya, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan.
Umpamanya kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa yaitu ikat, kita, kiat, kait, dan kati. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna kata itu tetap, yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Selanjutnya, bahasa itu universal. Universal berlaku untuk semua orang yang ada di dunia ini, bersifat melingkup seluruh dunia. Misalnya, ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Yang selanjutnya, bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu. Sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, tak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Malah dalam bermimpi pun manusia berbahasa. Karena keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya, dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah-ubah, maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah karena tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa disebut dinamis. Yang terakhir, bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi, bahasa ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Yang kedua, dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, kata Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, ataupun dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, zaman Orde Baru, zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, lazim disebut dialek temporal atau kronolog. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.